Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita pada saat ini dengan baca umul kitab ala hadi ini wa rifinikum salihin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu fiikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita buka halaman yang ke-48, bahasan yang ke-18. Judulnya adalah Sholatul Jum'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jum'ati. Bab 18 ini, pembahasan ini adalah tentang sholat Jum'at. Sholatul Jum'ati fardu ainin. Sholatul Jum'ati utawi sholat Jum'at iku fardu ainin, fardu ain. Terkibnya mubtada khobar di sini ya. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim atau bagi setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf. Mukallaf itu sudah wajib padanya ketentuan hukumnya, cakap hukum di sini mukallaf. Zakarin yang laki-laki, sohifin yang sehat, mustautinin yang bertempat tinggal atau manggon ya di situ tempat tinggal, mukim di situ. Jadi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, berarti sudah dewasa, cakap hukum, laki-laki yang sehat dan bertempat tinggal atau mustaqim di situ ya, mungkin di situ. Selanjutnya syurutu sihhatil jum'ati, beberapa syarat sahnya Jumat atau sholat Jumat maksudnya di sini ya. Yang pertama adalah antakuna fi baladin au qaryatin. Antakuna yen to ono sapa si wong orang fi baladin di dalam satu negara atau satu desa gitu ya, tempat balad. Au qaryatin ataupun qaryah kampung, yang mungkin pengertiannya balad lebih luas daripada Korea ya. Kalau dalam di sini mungkin ya ada istilah bisa desa, bisa Koreatin atau dusun ya. Dusun, desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi. Di Korea itu lebih kepada komunitas yang lebih kecil, paling kecil ya. Komunitas mungkin orang itu, komuni orang di situ yang lebih kecil, Korea. Yang kedua, antakuna jama'atan bi arba'ina. Antakuna yantohono pol sholat Jumat iku jama'atan, iku din jama'atan banyak ya, jamaah orang jamaah banyak ya, jamaah berjamaah dilakukan bi arba'ina kelawan 80 orang maksudnya. Jadi dikerjakan dengan secara jamaah 40 orang. Laki-laki tadi ya sudah ya. Yang ketiga, antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Antakuna yen ono apa Jumat, salat Jumat kulluha sakabehane Jumat ono iku fi waqti dhuhri ing dalam waktu zuhur,
Jadi Jumat itu dilakukan atau didirikan atau dilaksanakan semuanya itu pada waktu zuhur. Kalau waktu zuhur itu misalnya jam 12 sampai jam 3 ya, kurang seperempat sekarang ya. Maka sholat Jumat harus dilakukan di waktu itu. Boleh mulai jam 12 atau setengah 1, atau boleh jam sebelum asar lah gitu, sebelum waktu asar, jam 9:30 misalnya. Seperti di kota-kota itu ada itu mendirikan sholat Jumat dalam satu masjid itu 2 kali. Di Malioboro itu ada masjidnya Jirjanah namanya, itu 2 shift dilakukan karena terbatasnya tempat juga, dan ada pegawai-pegawai toko di situ yang istirahatnya itu agak mundur gitu. Jadi yang pertama, shift pertama dilakukan jam 12, rangkaiannya katakanlah setengah jam. Setelah itu masuk shift kedua, diadakan lagi sholat Jumat di situ. Jadi boleh jadi seperti itu. Yang keempat, asal tidak melebihi sampai waktu asar maksudnya, tidak sampai waktu. Yang keempat adalah anta taqaddama khutbataini, anta taqaddama yanto didisike atau didahului sholat Jumat itu khutbataini dengan 2 khutbah. Jadi sebelum dilakukan sholat Jumat ada 2 khutbah. Yang kelima, Allah tasbikoha, yang orang disi atau mendahului kepada sholat Jumat, autokorinaha ataupun membarengi ataupun membersamai sholat Jumat, opo Jumatun ukhra, yaitu sholat Jumat yang lain, di baladiha, di dalam negaranya atau di tempatnya situ. Di dalam Korea atau di desa itu, sehingga tidak diadakan Jumat 2 gitu, yang berbarengan ataupun satu yang mendahului itu di sini ya. Jadi tidak boleh kalau ya belakang ya, atau ya ada jeda gitu, seperti tadi di Malioboro misalnya, dalam satu tempat ada 2 itu dilakukan sholat Jumat ya. Ini tidak boleh mendahului atau menyamai antara tempat satu dengan Jumatan yang lainnya di masjid yang lainnya. Kemudian arkanul khutbataini, beberapa rukun khutbah 2 ya, ada rukun-rukunnya di situ khutbah 2 itu. Yang pertama adalah ayyakunal khatibu tahiran minal hadatsaini, ayyakuna yantohono sopo al khatibu khatib ono ikut tohiron, bersih, suci, minal hadas ini, dari 2 hadas. Jadi seorang khatib itu harus bersih dari 2 hadas, dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak boleh dia mempunyai 2 hadas itu atau salah satu itu, tidak boleh. Jadi harus bersih keduanya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, seorang khatib ayakuna taubuhu, ayakuna yantohono sopo opo taubuhu, pakaiannya si khatib, wa badanuhu, dan badannya si khatib, wa makanuhu, dan tempatnya si khatib, ono ikut tohiron, ini kabar dari mana ya, ono ikut tohiron, bersih, minal najasati, dari beberapa najis. Jadi seorang khatib itu ya pakaiannya, badannya, tempatnya yang dia duduki ataupun yang dia ada di situ, itu harus bersih dari najis ya. Tadi hadas juga ya, najis juga ya. Yang ketiga, ayyakuna masturul aurati, ayyakuna yanto ono, atau hendaknya ada itu sopo si khatib itu iku masturul aurati, menutupi auratnya. Jadi tidak boleh terbuka auratnya ya. Kalau aurat laki memang mulai dari bain surah warubah ya, tapi antaranya ini ya, pusar dan
lutut, tapi yo masa yo wong khotib jero waton ketutup gigine jero nutup dadanya dan lain sebagainya ya. Atau betisnya ya laku ataupun tidak sopan itu ya. Jadi harus menutup auratnya. Yang keempat, ayyatuba waqifan in qadara, ayyatuba yang ayu berkhutbah. Siapa si khatib? Ono ibu khutbahnya dalam keadaan waqifan in qadara, waqifan. Jadi harus waqif ya, tenang. Tidak boleh bergeser sana sini ya, tapi waqifan berdiri ya di situ ya. In qadara jika ia mampu ya. Yang kelima, ayat jelisa yang talunggu sapa si khatib bainal khutbataini, antaranya dua khutbah biqadri tumanina, sekiranya atau kira-kiranya ya tumanina. Jadi antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu ada duduknya di sana, yaitu julus bainal khutbatain atau ya jelisa bainal khutbatain. Ada duduk di antara dua khutbah. Tidak boleh dua khutbah tidak ada duduknya, tapi harus ada duduknya. Yang keenam, ayat jahara bil khutbati, ayat jahara yang membantarakan atau mengeraskan siapa khatib bil khutbati dengan khutbahnya, liyasma'aha supaya mendengar kepada khutbah itu siapa, sopo arba'una 40 orang tadi. Jadi hendaknya ketika berkhutbah itu suaranya banter, dikeraskan gitu, supaya orang yang 40 yang ada di situ itu minimal 40 kan tadi itu bisa mendengarnya. Ya sekarang sudah banyak sound system ya mengeras suara. Ini umpamanya kalau nggak ada ya, atau pas ada sound system yang adat ataupun itu udahnya keras ya menyampaikan itu. Yang ketujuh, ayyuwaliya bainal khutbataini wa bainahuma wa bainas shalah. Ayyuwaliya yang menerus ya, tidak terjeda, maksudnya yuwaliya itu menerus ya. Bainal khutbataini antara dua khutbah itu, wa bainahuma dan antara kedua khutbah itu, wa bainas salam dan wa bainas shalah dan shalah. Jadi setelah selesai khutbah ya, terus qomat terus shalah. Tidak boleh ada ya, waktu yang jeda di sana, misalnya mengumumkan atau menyampaikan apa tausiah, nggak boleh. Itu sudah selesai khutbah, qomat langsung sholat. Itu maksudnya yuwaliya bainal khutbataini wa bainas shalah. Kemudian yang selanjutnya azaru tarkil jum'ati, beberapa udzur atau halangan ya. Tarkil jum'ati, azaru tarkil jum'ati, beberapa udzur meninggalkan Jumat. Ya. Artinya ya kewajiban Jumat itu gugur bagi orang karena ada udzur. Udzur itu halangannya. Tasqutu gugur opo al jum'atu sholat Jumat anil maridi saking wong kang loro sakit ya. Wal muqadi dan orang yang lumpuh tidak bisa duduk ya, apalagi berdiri, lumpuh ya, wal a'ma dan orang buta ya. Wabil nazari syadid, wabil matar syadidi, dan karena ada hujan yang besar, hujan sangat, maksudnya hujan besar. Jadi gugur kewajiban melaksanakan atau mendirikan atau melaksanakan sholat Jumat itu ya, karena alasan sakit ya, alasan lumpuh, alasan karena buta, dan alasan karena hujan besar. 4 di sini ya. Dan idrakul jum'ati, mendapatkan Jumat ya. Yudriku al jum'ata, adroka yudriku mendapatkan al jum'ata ing Jumat, man adroka bagi orang yang mendapatkan rokatan, 1 rakaat ma'al imami beserta imam. Wa ya'ti batas salam bi rokaatin, dan dia melakukannya
ba'da salam, sesudah salam, bi rakaatin, dengan satu rakaat. Yajharu biha, yang dia mengeraskan biha dengan bacaan itu dalam rakaatnya itu. Waman lam yudrik, dan barang siapa yang tidak mendapatkan rakaatan dalam satu rakaat, yanwi, maka dia meniatkan al-jum'atan Jumat, wa tutimmu zuhron, dan dia menyempurnakan zuhur. Jadi begini, dihitung atau dikatakan bahwa orang itu mendapatkan sholat Jumat apabila dia minimalnya dapat satu rakaat, gitu loh. Minimalnya entok satu rakaat. Jadi sausai sholat itu selesai, kemudian ditambah satu rakaat lagi. Gitu. Wayati ba'da salam bi rakaatin, ya jaruha, dikeraskan membacanya gitu ya. Dan orang yang tidak mendapatkan yudrikil rakaat, dia tidak mendapatkan satu rakaat ya. Yang di Jumatan, dia meniatkan Jumat, wa yutimmu tuhron, dan dia menyempurnakan zuhur. Jadi begini, kita datang kepada di sholat Jumat tidak mendapatkan satu rakaat, sudah memasuki rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ya, itu pun rakaatnya sudah sudah itidal. Jadi sampun itidal, orang-orang di situ, imamnya sama makmumnya itu sudah, kita tidak mendapatkan itu, datang ke situ wis tekan rakaat kaping loro, dan di situ sudah mereka ataupun imam dan makmumnya wis padha itidal, sami Allahu liman hamidah, sudah berarti tidak mendapatkan rukuk. Nah, diniatkan saja itu Jumat, sholat Jumat, tetapi menyempurnakannya itu dengan melaksanakan sholat zuhur. Jadi ini 4 rakaat di situ. Selesai salam, kemudian kita berdiri, ya, selesai salam bareng-bareng dengan orang itu, kemudian berdiri, dan berdirinya kita dengan 4 rakaat. Jadi zuhur. Karena kita tidak mendapatkan satu rakaat di situ. Terus kelewat, kepotan tertinggal ya, ketinggalan. Kemudian sunanul Jum'ati, utai piro-piro sunahi Jumat, ini dalam hal ini adalah tentang sunah-sunahnya sholat Jumat ya, sholat Jumat. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi, wat tandifu, dan membersihkan ya, mandi dan membersih-bersih gitu ya, badannya ya, pakaiannya ya, dan lain sebagainya, itu dibersihi seperti itu, tandif namanya. Kemudian yang kedua, ta'limul azfari, memotong kuku ya, kuku sunnah itu Jumat. Kemudian ta'limul udah memotong kuku. Yang ketiga adalah at-tayyubu, yaitu memakai wangi-wangian. Pertama adalah mandi dengan membersihkan, bersih-bersih. Kemudian memotong kuku. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Halaman berikutnya, halaman 50. Lubsul abyadi, yaitu memakai pakaian yang putih warnanya. Yang kelima, insatu fil khutbati, diam dalam khutbah. Jadi ketika sedang khutbah ya, orang lain atau pendengar ataupun jamaah itu insot ya, atau diam di situ. Biasanya itu ada kalau di masjid-masjid di komunitas tertentu ya, biasanya orang tertentu itu pakai ada bilalnya, angsitu ibu rahimakumullah ya, angsitu, itu artinya diamlah kamu dan dengarlah apa yang disampaikan nanti oleh khatib. Jadi insaf, diam. Yang keenam adalah at-takbir bilal masjidi, membaca takbir ketika menuju ke masjid, di ghairil khatibi, di luar atau selain daripada yang tugas khatib. Jadi jamaah itu juga disunatkan menuju ke masjid itu membaca takbir.
Itu ada 6 ya. Kemudian di sini ada beberapa soal-soal nanti yang akan ditanyakan. Ma hukum sholatil Jumat, apa hukumnya, ma syuruti sihhatiha, apa syarat sahnya, ma arkanul khutbatain, apa hukum khutbah 2, ma ya andarul Jumat, mana yang disebut dengan ujung Jumat, bima tudrikul Jumat, dengan apa dia mendapatkan Jumat, ma sunal Jumat, apa sunat-sunat Jumat. Kemudian yang berikutnya bahasan yang ke-19 itu adalah sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Ya, kalau di sini ya karena ada tanda bacanya ya jelas idaini ya. Tapi kalau nggak ada tanda bacanya, kalian tulis saja dalnya ditanda bacain adha untuk membedakan dia antara jamak dan makna 2 atau tasniyah. Sholatul idaini, jadi sholat 2 id, maksudnya 2 hari raya. Sholatul idaini utawi sholat 2 hari raya, utawi sholat 2 hari raya, 2 hari raya, riyoyo ini. Iku sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah yang kuat atau dikuatkan, sunnah yang kuat atau dikuatkan. Alal mukimi, bagi orang yang mukim tinggal di situ, wal musafiri, dan juga bagi orang musafir, wal hurri, dan bagi orang yang merdeka, maksudnya bukan budak, wal abdi, dan juga bagi budak, ini sama ya. Jamaatan dilakukan secara halai berjamaah, au furoda, ataupun sendiri. Sekelapan itu mungkin kita di tengah sedang apa gitu, di tengah hutan atau di tengah mana jauh dari komunitas orang banyak atau terpencil, tiba-tiba datang sholat id ini. Hitungannya tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah. Dewe Nabi ya, tetap disunatkan untuk sholat id walaupun sendiri furoda ya. Itu kalau Jumat tadi harus berjamaah ya. Kalau id itu boleh sendiri. Wahia utawi sholat jamaah itu ikut jamaah sholat id dari itu ikut rakaatani, dilakukan 2 rakaat. Wa waktuha utawi waktune sholat id ini itu min tulu irsyamsi, seko atau dari mulai terbitnya matahari ila zawali, sampai kepada lingsir ataupun tergelincir ya, tergelincirnya matahari. Itu waktunya ya. Kemudian kaifiyatuha, kaifiyah itu tata caranya ya, protapnya ya, SOP-nya gitu ya, SOP-nya, standar operasional ya, prosedur misalnya ya, itu dengan kalimat lain itu kaifiyah namanya ya, kaifiyah tingkahnya, prosedurnya, SOP-nya. 1. Yukabbiru takbiratal ihram. Yukabbiru yanto takbir sapa si wong orang takbiratal ihram ing takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua, tsumma yaqra'u du'a al-iftitah wa ta'awudz. Kemudian membaca doa iftitah dan ta'awudz. Kemudian yang ketiga adalah tsumma yukabbiru sab'a takbiratin. Kemudian membaca 7 takbir. Jadi 7 takbir di luar takbir ihram tadi yang pertama ya. Di luar takbiratul ihram. Jadi misalnya nawaitu sholatal idul fitri ya, rakaat ini mustaqbilal makmuman misalnya, makmuman gitu. Allahu akbar. Ini takbir yang pertama ini. Nah, setelah itu Allahu akbar, itu terus selanjutnya sampai 7. Jadi plus dengan takbiratul ihram itu 8 jadinya. Allahu akbar, ulangi ya, ini misalnya Allahu akbar 1 takbiratul ihram, Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3 sampai 7.
di luar takbiratul ihram yang pertama itu. Dan di sela-selanya itu bisa dibaca dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu sela-sela antara dua takbir 1, 2 dan seterusnya. Yang keempat, summa yaqra'u al-Fatihah, kemudian membaca si ulang al-Fatihah ing surat Fatihah wa surata dan surat jahran secara keras wa fir rakaat tsaniyah dan membaca dan di dalam rakaat yang kedua yukabbiru dia bertakbir khamsan dengan 5 ba'da takbiratul qiyam sesudah takbiratul qiyam. Rakaat keduanya itu dilakukan 5 kali sesudah takbiratul qiyam, sesudah takbir yang berdiri. Jadi misalnya dari sujud, ini rakaat ya, tadi sudah lah katakanlah tadi 7 dan takbiratul ihramnya 1 jadi 8. Yang kedua dalam rakaat kedua dari sujud itu, nah itu kan naik ya, kita berdiri itu kan Allahu Akbar gitu kan. Nah ini Allahu Akbar yang pertama tidak dihitung 5 ini. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5. Di luar 5 di luar atau ditambah 1 takbir qiyam, namanya takbir berdiri dari sujud itu. Oke, paham ya? Kemudian yang kelima, summa yaktubu al-imamu, summa yaktubu kemudian berkhutbah sapa al-imamu imam. Khutbah ini kelawan khutbah loro 2 kali. Khutbah awal dan akhir yukabbiru fil ula, dia takbir di dalam khutbah yang pertama tis'an, yaitu dengan 9 kali. Wa fit tsaniyati, dan di dalam khutbah yang kedua sab'an dengan 7 kali. Jadi seorang khatib dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilakukan khutbahnya itu pakai 9 pada khutbah yang pertama takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya enak nanti mungkin jeda-jedanya 3 kali ya. Ping telu kan gampang hitungnya lah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, terusnya ya, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Kemudian khutbah keduanya dia bertakbirnya atau membaca takbirnya itu 7 kali. Bedanya kalau mau ya, kalau sholatnya itu tadi 7 kali rakaat pertama di luar takbiratul ihram, dan rakaat kedua adalah 5 kali di luar takbiratul qiyam. Kalau khutbahnya 9 kali khutbah pertama takbirnya, kemudian 7 kali di khutbah yang keduanya. Itu alladzi yusanu yaumal idaini, alladzi yusanu yang disunahkan yaumal idaini pada 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama sunnah kita al-ghuslu, mandi. Yang kedua adalah tazayyunu, yaitu berhias, bi ajmali thiyab, dengan sebaik-baik pakaian. Ya, berpakaian dengan pakaian sing apik, bersih, sing anyar mungkin gitu ya. Dan sing apik baru gitu. Yang ketiga adalah al-jahru bit takbir, mengeraskan dalam takbir fil manazili, di dalam tempat singgah, tempat tinggal, wal aswaq, dan di pasar-pasar, wat turuq, dan di dalam turuq itu jalan-jalan itu, min awwali lailatul id, mulai dari awalnya lailatul id, malamnya id, hatta yashra al imam, sehingga imam berdiri ya, fi sholatiha, di dalam sholatnya. Jadi disunahkan kita bertakbir dengan keras ya, karena ini mengambil syiar ya, di tempat mungkin di pemondokan, di kos-kosan, di rumah, di hotel kita tempatnya, wal aswaq, dan juga di pasar-pasar gitu,
peturuk dan di jalan-jalan ya. Kapan itu? Mulai dari malamnya Id sampai kepada imam di sholat Idul. Ini ketika ini ya, ketika Idul Fitri ini ya, sampai imam ini ya. Tapi kalau Idul Adha nanti sampai tasyrik. Nah, ini yang keempat, at-takbir akibat kulli sholatin, dan juga membaca takbir di yang mendahului atau mengakhiri ya, di depannya kiwa tengene ataupun ngarep burine saben-saben sholat, depan belakang tiap-tiap sholat, min subhin, dari sholat min subhi yaumi arafah, dari subuhnya hari Arafah 9 ini, ila asri akhir al-yam tasyrik, sampai dengan asarnya, waktu asar akhir hari-hari tasyrik. Jadi sampai tanggal 13 ini untuk Idul Adha ya, sampai akhir tanggal 13 Zulhijjah, waktu asar, akhir asar sebelum maghrib ya, itu membaca takbirnya akibat sholat, akibat sholat lama ini waktunya. Itu saya kira ada pertanyaan nantinya, persoalannya itu mahum sholatil idain, apa hukumnya sholat id atau dua id itu, kemudian kaifiyatuha, bagaimana SOP-nya, bagaimana pelaksanaannya, maladzi yusannu yaumal idaini, apa saja yang disunatkan pada dua hari raya itu. Itu, dan marilah kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sampai kita sholat jenazah ya.